dipersembahkan oleh Aku pakai sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room. Pondok pesantren di Sidoarjo runtuh. 67 orang meninggal, 104 selamat. Ada apa? Tanggung jawab siapa? Apakah pimpinan pondok pesantren tersebut bisa diproses pidana seperti kasus Kanjuruhan di Malang? Apakah keluarga korban bisa menggugat ganti rugi secara perdata? Apakah benar pondok pesantren di Indonesia ada 42.000 tapi hanya 50 yang punya izin IMB? Inilah Hot Room. Ponpes runtuh, tanggung jawab siapa? Allah, ayo alhamdulillah selamat. Otasimbillah ben ambruk. Sebuah tragedi menimpa dunia pendidikan Islam di Sidoarjo, Jawa Timur. Bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini yang berdiri kokoh ambruk dan meninggalkan duka mendalam bagi santri dan pengasuhnya. Ambruknya bangunan diduga dipicu oleh struktur bangunan yang rapuh. Saat kejadian, puluhan santri tengah beraktivitas di dalam asrama. Petugas gabungan segera dikerahkan untuk mengevakuasi korban dan mensterilkan lokasi setelah ambruknya bangunan pondok pesantren tersebut. Sejumlah santri mengalami luka-luka, sementara yang lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BPBD kini melakukan penyelidikan struktur bangunan dan pengecekan izin konstruksi. Sementara itu, doa dan empati mengalir dari berbagai pihak. Banyak masyarakat datang memberikan bantuan logistik dan dukungan moral bagi para santri yang kehilangan tempat belajar dan tinggal. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan dan standar bangunan di lingkungan pendidikan. Meski bangunan runtuh, semangat para santri untuk terus menimba ilmu tak ikut roboh bersama puing-puing pesantren. Menurut tulisan ilmiah The Journal of American Heart Association, asosiasi tulisan tentang jantung, katanya kalau minum kopi 5 kali sehari bisa lebih muda 7 tahun, bahkan bisa mencegah demensia. Beda lagi kalau Hotman, beda. Saya sudah praktek sebagai pengacara 43 tahun, tapi umur saya seperti 30 tahun. Itulah karena kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium yang membuat Hotman jauh lebih muda, seperti umur 30. Sedap dan daya ingatnya luar biasa. Saya ingat jumlah aspri saya sudah hampir 500, saya ingat namanya semua. Belum lagi jumlah perkara yang sudah ribuan. Semua karena kopi luwak hitam premium. Ya, pertama-tama kita mengucapkan turut belasungkawa kepada para korban dari ponpes yang runtuh di Sidoarjo. Ya, kami dari Hot Room mengucapkan turut belasungkawa. Kepada Pak Marsudi dari Majelis Ulama Indonesia, boleh Bapak ceritakan kejadian yang Bapak tahu tentang kejadian ini, dan menurut Bapak apakah memang kelalaian atau bagaimana, dan apakah benar bahwa dikit banget pondok pesantren yang punya izin IMB? Ya, pondok pesantren di Indonesia itu berdiri sebelum Republik ini berdiri. Ya. Termasuk Al-Khozini ini. Ya. Berdiri sebelum adanya Republik ini berdiri. Ya. Nah, dalam konteks membangun, zaman dulu saya di Jawa Timur,
Oke. Itu disebut membangun kombongan. Ya. Kombongan kalau sekarang disebut dormitory, Ya. atau disebut asrama. Asrama. Nah, ketika membangun semacam ini, itu saya termasuk orang alumni Roan. Roan itu gotong royong untuk membangun Ya. asrama atau membangun kombong itu tadi. Ya. Zaman dulu, zaman saya itu, misalnya santri-santri dari Kabupaten Malang, itu akan membangun asrama atau kombongan dinamai Kombongan Asrama Malang. Ya. Begitu pula Cilacap membangun santri-santri dari Cilacap. Nah, ketika membangun itu memang bersama-sama gotong royong. Kita dulu juga bukan sekedar anak santri yang sebagai helper. Helper itu pembantu ya. Ya. Kalau intinya yang membangun itu rata-rata diambil orang ahli pembangunan di kampung itu, di desa di kampung itu. Iya, di desa Tidak menyewa itu. kontraktor gitu. Zaman dulu Ada. kan ya. Apakah Polres Sidoarjo ini begitu? Zaman dulu itu kan di hire begitu, artinya orang yang paham tentang pembangunan. Ya. Kemudian santri-santri itu membantu. Ya. Nah, membantu itu gotong royong disebut Ya. roan. Roan. Ya, walaupun sekarang lagi viral, kenapa santri-santri suruh roan? Ya. Ya karena untuk membantu itu saya termasuk orang yang dulu pasti Ya. roan itu. Nah, yang semacam ini kemudian berkembang. Saya yakin zaman awal-awal sebelum ada Republik Indonesia belum ada undang-undang tentang pembangunan dan belum ada pengawasan kan. Ya. Sekarang lama-lama ada undang-undangnya Ya. dan ada pengawasnya. Ya. Nah, ketika membangun sebuah bangunan, entah itu namanya pesantren atau bukan pesantren, pasti akan kalau sekarang Ya. pasti ada pengawasnya. Jadi yang mengawasi tentu pemerintah. Yang Siapa? Polres Sidoarjo ini udah berapa tahun? Kalau pesantren ini dari tahun 1915. Dan katanya ditingkatkan lagi dari lantai 3 menjadi lantai 4 dan 5, benar nggak itu? Ya, kalau tentang pembangunannya saya belum ke sana, tapi insya Allah segera kepengen ke sana. Tapi dalam konteks membangun yang perlu ditanya itu misalnya, kalau zaman dulu kan kiainya misalnya meng-hire tukang pembangunan. Ya. Lah ini meng-hire apa tidak? Berupa Ya. kalau zaman sekarang kan ada pemborong, ada tukang atau yang disebut tukang insinyur kan? Insinyur, ya. Ya, atau apalah sebutannya yang mampu tentang menghitung sebuah bangunan. Nah, ketika membangun sudah ada yang disuruh atau yang ditunjuk, ya pasti salah satunya itu yang akan ditanya untuk mempertanggungjawabkan apakah itu sudah sesuai dengan ilmunya Allah tentang membangun. Pengamatan Bapak, apakah kasus Sidoarjo ini ada human error, membangun struktur bangunannya terlalu lemah, membangun lantai 4 dan 5? Ya kalau tidak ambruk, ya tidak disebut error kan? Oh, berarti Anda Iya yakin kan? itu ada error? Ya, mungkin itu hitung-hitungannya yang belum tepat, Ya. karena mungkin saja semennya hitungannya tidak tepat atau bahkan besi-besinya Atau bangunannya sudah terlalu tua? ya, kalau bangunannya kan baru. Bangunan Yang ini lantai kan 1, 2, 3 ya kan lagi baru dibangun. Baru dibangun. bukannya lantai 1, 2, 3 bangunan lama, ya 4, 5 yang dibangun. Kalau yang saya ngelihatnya di televisi kan itu lagi dibangun. Kalau gitu kita tanya dulu kepada Ya. Pak Muji. Pak Muji ahli teknik sipil yang sudah ke lokasi. Halo Pak Muji. Selamat malam.
Hotrum, Pak Hotmar. Ya, Bapak sudah ke lokasi kejadian, apa yang terjadi sesuai pengamatan Bapak? Tanggung jawab siapa? Apakah karena bangunannya sudah tua atau salah arsitek atau salah apa? Silakan Pak. Terima kasih Pak Hotman. Jadi perlu saya sampaikan bahwa memang gedung yang ambruk ini merupakan gedung baru yang dibangun di akhir tahun 2024. Namun proses pelaksananya memang itu bertahap dari lantai 1, lantai 2, selanjutnya lantai 3 sampai rencananya 4 dan 5 pada saat ambruknya gedung ini. Nah, apa yang perlu kita sampaikan, meskipun ini prosesnya masih proses pembangunan dan belum ada beban-beban hidup yang rencananya akan difungsikan untuk fasilitas umum pendidikan, maka sesuai pengamatan yang sudah saya lakukan sejak hari Senin malam sampai pada closing statement dari Selasa kemarin, maka apa yang kita tunjukkan itu adalah merupakan kegagalan konstruksi, di mana kegagalan konstruksi ini adalah akibat dari tidak mampunya elemen-elemen struktur dalam menerima beban-beban yang bekerja. Kenapa elemen struktur ini tidak bisa menerima beban yang bekerja, meskipun ini masih beban mati, beban berat sendiri? Karena dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah kami lakukan dengan tim ITS menunjukkan bahwa hubungan balok, sambungan balok dan kolom, sambungan kolom dan kolom ini tidak dikerjakan sesuai standar teknis yang berlaku. Inilah yang bisa kita sampaikan bahwa akibatnya pada proses untuk penyelesaian lantai 4 dan lantai 5, di mana masih banyak orang yang bekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya, itu tiba-tiba hubungan atau join atau sambungan antara balok kolom tersebut lepas dan pada akhirnya di lantai paling bawah kolaps, sehingga 4 lantai di atasnya jatuh bersamaan atau suddenly collapse, yang seperti lapisan kue atau pancake yang ambruk bersamaan menjadi 4 lapis yang turun ke lantai paling bawah. Akibatnya siapapun yang ada di bawah yang saat itu sedang melaksanakan sholat asar bersama tertimpa timbunan 4 lantai di atasnya itu yang kondisinya memang sangat luar biasa, tidak sulit untuk dievakuasi. Demikian Pak Hotman yang bisa saya sampaikan secara teknis, khususnya adalah sambungan-sambungan kalau kolom ini banyak yang lepas. Ya, silakan. Emang yang membangun itu kontraktor profesional atau para santri yang membangun? Mohon maaf, saat ini waktu yang kemarin itu kami fokus untuk evakuasi dan pembuangan timbunan. Namun demikian perlu kita sampaikan, sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Jasa Konstruksi, itu sudah selayaknya bahwa bangunan yang bertingkat, khususnya lebih dari 2, yang sudah harus memperhatikan kaidah-kaidah teknis yang berlaku, itu sudah selayaknya harus didesain, dikerjakan dan diawasi oleh tenaga teknik yang bersertifikat. Itu nanti akan kita dalami setelah proses evakuasi dan pembuangan puing-puing ini telah selesai dilakukan kemarin, sehingga ini akan ditindaklanjuti untuk dilakukan beberapa pemeriksaan audit untuk mengetahui apakah bangunan ini telah dikerjakan, direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh tenaga teknik yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kesimpulan sementara kesalahan human error atau bukan? Ya, kalau dikatakan human error itu karena pada saat pelaksanaan tentunya kaidah-kaidah teknis khususnya sambungan atau join antara balok kolom itu harus dikerjakan dengan baik. Ada tekukan-tekukan yang harus disempurnakan sehingga adanya beban tambahan atau goyangan tidak menyebabkan sambungan ini lepas. Bisa dibayangkan kalau konstruksi kursi atau meja, kalau sambungannya lepas pasti dia ambruk. Ya, pasti itu. Apalagi ini bangunan yang mempunyai berat yang cukup besar, berlapis-lapis, begitu sambungannya lepas, maka otomatis dia akan ambruk turun ke bawah bersamaan dalam waktu yang cukup singkat. Demikian. Terima kasih. Apakah itu dikatakan human error? Itu saya tidak bisa menjelaskan. Kita istirahat dulu, temu lagi di Hot Room.
Dipersembahkan oleh Keluar Fighter Solution dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Hai, belum sarapan, berani minum kopi, siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Hayo para peminum kopi, harus coba kopi Luwak Hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. Dipersembahkan oleh Keluar Fighter Solution dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Abidin, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Apakah dari DPR sudah menemukan ada kesalahan manusia di sini dan apakah akan didorong agar diproses secara pidana pimpinan Ponpesnya Pak Abidin? Saya kira Komisi 8 sangat menaruh perhatian ya berkaitan dengan musibah di Pondok Pesantren di Sidoarjo. Tapi sejauh ini kami masih melihat perkembangan selanjutnya karena kepolisian sudah merilis akan menindaklanjuti berkaitan dengan apakah yang terjadi di Sidoarjo itu merupakan ada unsur tindak pidana. Jadi sampai hari ini dari DPR belum tahu apakah human error tindak pidana sampai hari ini belum ya? Belum. Kita masih konsentrasi kepada menindaklanjuti perintah Bapak Presiden bahwa ke depan perlu ada temuan yang mengidentifikasi dari keseluruhan pondok pesantren di Indonesia agar benar-benar dijamin keamanannya, karena kita ketahui bahwa ada kekhasan tersendiri dalam membangun pondok pesantren. Jadi kita bayangkan bahwa pondok pesantren itu dibangun berdasarkan dari donasi atau sumbangan dari partisipasi masyarakat, sehingga bangunannya itu bertahap. Tentu saja bertahap ini bisa dibayangkan masih perlu kajian apakah sesuai dengan kaidah-kaidah teknis dari pembangunan berkaitan dengan konstruksi atau struktur dari bangunan yang bertingkat. Apalagi pondok pesantren. Apakah ada Gimana Pak Hotman? Apakah ada pemikiran dari DPR bahwa kalau ditemukan kesalahan human error akan diterapkan proses pidana seperti kasus Kanjuruhan Malang? Saya kira itu kita lihat perkembangan selanjutnya. Konsentrasi kami kepada korban dan kepada menindaklanjuti bahwa ke depan jangan sampai terulang kejadian semacam ini, karena seperti diketahui ini ada seperti gunung es. Di beberapa bulan terakhir memang ada beberapa kejadian yang sedang melakukan ibadah keagamaan, ada masjid yang runtuh, dan terakhir di pondok pesantren Sidoarjo tersebut. Oleh karena itu kami selaku Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI menyarankan agar ada secara berkala mengecek keseluruhan dari pondok pesantren seluruh Indonesia, karena pondok pesantren itu kan sudah berabad-abad ya dibangun. Bisa jadi kalau katakanlah pembangunan pondok pesantren tidak memenuhi kaidah teknis dari konstruksi maupun struktur dari bangunan, ya perlu diberikan edukasi dan pemerintah harus mengambil alih tanggung jawab untuk agar katakanlah pembangunan itu secara sinergi secara kelembagaan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten kota ada pengecekan secara berkala agar tidak terjadi terulang seperti yang di Sidoarjo. Apa benar katanya 42.000 pondok pesantren di Indonesia tapi hanya 50 yang punya izin IMB? Apa itu benar? Itu yang dirilis, saya kira itu ada benarnya, karena seperti diketahui pondok pesantren kan pembangunannya kan seperti rumah tumbuh itu Pak Hotman. Ya. Jadi tidak sekaligus kalau bangun pesantren, kecuali yang donasi-donasi dari beberapa pihak yang kita ketahui, misalkan dari Arab Saudi dan lain sebagainya, itu memang dibangun secara keseluruhan. Tapi kalau secara tradisional pembangunan pondok pesantren di Indonesia itu ya secara bertahap, tidak langsung jadi gitu. Bisa dimungkinkan ada hanya 50
pondok pesantren yang memiliki persetujuan pembangunan gedung ya atau EMB. Nah, ke depan saya kira ini harus diidentifikasi secara keseluruhan dari sekian jumlah pondok pesantren tersebut. Bahkan saya mendapat WA dari teman-teman yang menyatakan betul sekali Pak Abidin, di kami pondok pesantren yang tidak punya dana kadang-kadang kalau besinya 4 ya 3 besi ditambah dengan bambu. Nah, saya kira ini yang sangat mengkhawatirkan Pak Hotman. Karena keterbatasan dana, mengandalkan partisipasi dari masyarakat atau donasi atau wakaf, tidak secara keseluruhan pembangunan itu bisa langsung dibangun sesuai dengan standar kaidah teknis pembangunan. Terima kasih Pak Marsudi. Jadi gimana nasihat Bapak kepada para orang tua yang mengirimkan anaknya jadi santri di pesantren kalau sekian ribu tidak punya IMB dan keselamatan bisa terancam? Kalau zaman dulu iya. Sekarang? Karena dulu nggak ada syarat IMB. Ya. Hari ini kita mau ngurus itu loh izin sekolah. Ya. Itu disertakan kok. Jadi di Jakarta ada berapa pesantren? Ya. Kalau 42.000 kemudian cuma 50, saya yakin salah. Itu masih kurang akurat cara mencarinya. Ya. Sebab apa? Kita mau ngurus izin sekolah saja itu melampirkan itu IMB, melampirkan IMB. Ya. Itu loh sekarang. Dan kalau zaman dulu kan memang belum ada aturannya dan belum ada undang-undangnya. Ya. Sekarang rata-rata ya pesantren yang kalau yang di kota semuanya saya yakin mereka ngurus. Coba bayangkan Pak Hotman, pengawasnya siapa? Ya. Ketika ada bangunan ujuk-ujuk mencuat atau ada bangunan sebagai pengawas pembangunan itu PU atau apa itu? Ya. Itu kan melihat dan itu akan datang kalau jadi di Bapak Jakarta tidak ya. yakin, Bapak tidak percaya yakin cuma saya. 50 yang punya IMB. Iya, karena untuk yang saat ini ya. Untuk saat untuk ini. yang saat ini. Kalau dulu mungkin ya. Kalau dulu ya mungkin semuanya nggak pakai. Oke. Itu. Saya pernah bolak-balik ke pesantren. Bahkan saya dapat gelar dari Tebu Ireng. Iya. Nama saya Gus Hotman Paris. Gus Saya Hotman. dikasih gelar resmi Gus. Orang Batak pertama yang Kristen dikasih gelar Gus. Dan saya melihat itu santri bisa ratusan. Pesantren yang terbesar di Indonesia yang bisa ribuan santrinya ada berapa? Iya banyak, ada yang satu pesantren bisa 20.000. 20.000? 20.000. Oh ya? Dari kelas ratusan sampai kelas ribuan. Oh ya? Rata-rata pesantren yang berdiri dari sebelum Republik ini berdiri, Ya. kan itu sudah lama dan sudah istiqomah melayani umatnya itu sudah terbaca baik oleh masyarakat. Maka banyak masyarakat yang percaya untuk menaruh anak-anaknya, keluarganya nyantri di pesantren itu. Karena Yang terbesar boleh tahu Pak? Yang Bapak tahu ya terbesar di Indonesia seperti ini? Lirboyo besar. Oh Lirboyo, saya pernah ceramah Lirboyo. Oh lah itu kan. Aduh, ini Atau Gus. Gontor besar. Gontor saya belum. Ya, itu Lirboyo saya udah pernah ceramah. Ya. besar kan? Ya, besar banget. Ya, ya. Sama Tebu Ireng, saya udah pernah juga. Ya, artinya itu pesantren-pesantren yang kuno, yang lawas, yang berdiri sebelum Republik ini berdiri. Maka saya sendiri mengapresiasi terhadap Presiden yang telah memberikan perintahnya kepada Menteri yang mengurus tentang ini. Ya. Coba itu dicek semua. Nah, namun ketika dicek, kalau ternyata ada bangunan yang bahkan sudah lama, karena sudah berdiri lama sekali, yang kira-kira kok membahayakan, maka disitulah kehadiran pemerintah untuk mensupport. Karena lembaga pesantren itu lembaga yang berdiri dari rakyat untuk rakyat. Tapi kan ada orang kampung rata-rata. Ada juga kan yang sudah bisnis oriented, benar nggak? Kalau pesantren rata-rata tidak ada yang bisnis oriented. Oh enggak ya? Nggak ada. Rata-rata. Dengan murid 20.000 begitu, bukannya uang sekolahnya tebal itu? Ya tanya saja sana. Itu ditarik apa enggak bulanannya? Bahkan untuk makan saja biasanya kan
mereka itu yang nggak mampu ya direnggo oleh teman-temannya yang lain kan, yang begitu. mampu. Oke, gitu. nanti masalah hukum kita akan bahas dengan ahli hukum. Tapi kalau ditemukan human error, apakah Bapak dari Majelis Ulama Indonesia mendukung ditempuh proses pidana terhadap pimpinannya? Jadi begini, bahwa kita mau membangun apapun ya, tidak hanya membangun rumah atau asrama atau musola atau masjid, atau mau melakukan tindakan proyek apapun, itu semua ajaran di pesantren dengan ajaran mungkin di universitas tentang risk management atau mengkalkulasi resiko-resiko jika terjadi, itu harus didahulukan. Karena dalam pesantren pun mengajarkan bahwa darul mafasid muqaddam, memitigasi resiko itu harus didahulukan. Pertanyaan saya, kalau Ponpes Sidoarjo ini ternyata ada human error, Bapak setuju dipidana pemiliknya? Human error itu tidak hanya terjadi pada Al-Khazini. Sebentar dulu. Human error tidak hanya terjadi pada Al-Khazini. Human error bisa di mana-mana. Banyak bangunan yang ambruk di luar pesantren kan. Kemarin jembatan ambruk tuh di dekatnya di Jawa Barat sebelah selatan. Tapi kasihan kalau 67 meninggal. Iya. Yang semacam ini maka mestinya siapa saja, baik orang pesantren atau di luar pesantren, ketika mau melakukan apa saja darul mafasid muqaddam, resiko-resikonya dihitung lebih dulu. Nah, ini pertanyaan Bapak tadi, kalau ternyata secara hitungan-hitungan hitungan konstruksi tidak diikuti dan sudah ada aturannya, tujuannya adalah agar jangan ada mafsadah, tidak ada mafsadah, kerusakan-kerusakan yang terjadi sampai meninggal atau apapun, ya ikutinlah aturannya itu, yaitu ya aturan untuk ketika membangun kan ada hitung-hitungannya. Seperti tadi yang disampaikan, ikutin aja itu, siapa ke depan pun harus begitu, harus mengikuti. Tadi Pak Insinyur tadi udah mengatakan bahwa ada kesalahan struktur, kesalahan human error. Bapak setuju dipidana atau tidak? Ya urusan dipidana atau tidak dipidana kan urusannya diawasi apa tidak itu. Oh begitu. Ini persoalannya. Ya. Kan ada kewajiban untuk ngawasi. Ya. Gitu loh. Oke. Itu termasuk yang lalai nggak pengawasnya? Pengawasnya. Oke, ketemu lagi di Hot Room. Kita akan tanya nanti kepada ahli hukum kita. Dipersembahkan oleh Bapak ikut kelusukan dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Hai, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Hayo para peminum kopi, harus coba kopi Luwak Hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. Dipersembahkan oleh Bapak ikut kelusukan dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Kopi Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman, membuat Hotman lebih muda, lebih ganteng, dan juga daya ingatnya tetap mantap. Tokcer. Profesor Jamin Ginting tadi, ahli bangunan tadi mengatakan ada human error. Apakah menurut Anda keluarga harus menempuh pidana perdata, dan apa yang mereka bisa tuntut? Ya, tentu pertama yang sudah terbukti adanya korbannya, artinya ada orang yang meninggal. Meninggal karena apa? Karena tertimpa bangunan. Baru ditarik bangunan itu kenapa
rubuh. Tadi sudah disebutkan dari ahli konstruksi mengatakan adanya kegagalan atau kegagalan konstruksi. Ya. Nah, kegagalan konstruksi itu apa karena kesengajaan atau karena kealpaan? Oh. Ya, biasanya pada umumnya tidak ada kesengajaan kecuali kalau kealpaan gimana? Ya, kalau kealpaan tentu di 359 di Apa itu? KUHP dinyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya, ya karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Nah, itu penjara berapa tahun? Ya, penjara paling lama 5 tahun. 5 tahun penjara? Ya, 5 tahun itu penjara. Apakah Anda akan menyarankan itu kepada keluarga korban? Ya, kalau itu menjadi tujuan akhir untuk memberikan efek jera, itu boleh-boleh saja. Tapi kan juga di samping itu ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin jadi dasar kepada para korban orang tuanya. Mungkin melalui jalur perdata juga bisa karena ada unsur kerugian di situ. Ya. Bisa juga dilakukan terhadap pelakunya. Nah, cuma permasalahannya itu adalah siapa yang bertanggung jawab. Ya, nah, itu ya kan. dulu. Apakah yang bertanggung jawab itu orang yang perencanaannya? Karena apa ada nggak waktu membangun itu ada tim perencana atau tim pelaksana atau pemilik? Nah, jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan pada saat membuat laporan tersebut. Bisa jadi tidak ada perencanaan, berarti kelalaian dalam perencanaan. Ini kan menyangkut nyawa, 67 nyawa melayang. Ya. Apakah begitu aja saling memaafkan atau bagaimana menurut Anda? Ini kan keluarga-keluarga menengah ke bawah biasanya ya? Ya. Apakah gara-gara keluarga menengah ekonomi pas-pasan mereka takut akhirnya ya udah gitu aja dia langsung aja pasrah atau gimana? Ya, dalam konteks pidana tentu tindak pidana yang mengakibatkan kehilangan nyawa tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian. Ya. Tidak bisa. Ya, kecuali terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Memang Undang-Undang Lalu Lintas mengatakan demikian. Jadi yang disebut sebagai restoratif justice, yaitu penyelesaian di luar pengadilan, khusus terkait dengan tindak pidana seperti ini, dilarang untuk dilakukan. Dilarang. Jadi nggak boleh berdamai begitu? Ya, dilarang. Tetap ada proses dilakukan, itu pun tidak harus dari korban. Jadi model ini kan deliknya delik biasa. Jadi ibaratnya polisi juga dengan laporan model A bisa membuat laporan sendiri terkait dengan adanya keadaan di lapangan seperti ini, bisa dilakukan. Jadi nggak perlu menunggu korban, orang tuanya membuat laporan, tidak. Kenapa perlu? Ini memberikan efek jera bagi yang lain supaya lebih hati-hati. Nah, kalau nggak diproses seperti ini, nanti yang lain menganggap ini ya biasa-biasa saja. Coba ujung-ujungnya berdamai nanti dengan para orang tua, selesai masalah. Dan ini kan menjadi pendidikan yang tidak bagus gitu. Ini Polda mana ya? Polda Jawa Timur. Jadi menurut Bapak Polda Jawa Timur secara kewenangan berwenang menyidik tanpa ada laporan polisi? Iya, betul. Jadi dalam konteks laporan model A, mereka dari berita-berita kan sudah sangat masif ya. Jadi dia bisa melakukan penyelidikan dengan model A, lalu memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan kalau nanti ditemukan ada kelalaian dari pekerja atau jasa konstruksi atau pemilik, ya, maka ini menjadi tingkatan penyidikan dan penetapan tersangka, Pak. Terima kasih. Pak Kiai, apa yang paling bagus pendekatan oleh pimpinan pesantren ini? Udah jelas ada kesalahan konstruksi. Apakah Bapak akan menyarankan, ya udahlah, jambangin aja semua keluarga, kasih uang kerohiman, bisa nggak dipakai di sini, dikasih besar-besar sehingga tidak sampai heboh gitu loh? Ada aturan kan? Ya. Aturannya sudah ada, undang-undangnya ada, dilihat kebaikannya apa dan kekurangannya itu apa. Kalau tadi itu dari ahli hukum, nggak perlu ada laporan pun memang itu pidana, bisa terjadi pidana ya, begitu kan. Yang semacam ini memang ya hukumnya bagaimana gitu, karena ngurusi publik, urusan banyak orang kemudian itu sembarangan pun kan nggak boleh. Agamanya pun ikut melarang.
Karenanya ketika mau melakukan apapun yang nggak harus dianalisis pertama resiko-resikonya. Maksud saya begini, Itu. kalau sampai nanti di proses pidana, tapi kan kalau keluarganya tidak mau datang sebagai saksi karena sudah dikasih uang damai, apakah Bapak menyarankan kepada pesantren, ya udah sekarang aja dibagi semua uang damai begitu loh? Ya, saya bukan orang hukum, tapi Ya. mana yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan untuk publik, untuk Ya. umum dan sesuai dengan hukumnya itu yang terjadi. Kalau pemerintah kemudian hari ini menyampaikan Presiden bagaimana pesantren yang 42.000 itu untuk dilihat, diriset, takut-takutnya nanti ada lagi, itu positif sekali. Ya. Positif sekali dan saya mengapresiasi, dan mudah-mudahan pemerintah itu semangatnya adalah memperbaiki. Terima kasih. Pak Abidin. Pak Abidin masih ada? Mana Pak? Ya, apakah DPR mendorong pimpinan pesantren agar mendatangi semua keluarga, memberikan uang santunan? Bagaimana Pak? Saya kira secara sosiologis ya, kultur pondok pesantren itu kan khas ya. Ya. Saya kira dengan katakanlah bertemu dengan korban, orang tuanya, dia kan sudah datang ke pondok pesantren itu. Saya kira silaturahim tetap harus dilakukan. Nah, berkaitan dengan usulan soal kerohiman, saya kira tergantung dari posisi pondok pesantren. Tapi saya mengetahui secara kultur pondok pesantren itu antara santri atau orang tua santri dengan kiainya itu sangat dekat ya, karena kulturnya kultur patron klien itu sangat kekeluargaan, sangat dekat sekali. Nah, saya kira tidak bisa dibayangkan sebagai hubungan yang berbeda dengan yang lain. Saya kira ini sebagai kekeluargaan. Kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya, karena kultur pesantren itu kultur yang khas ya. Terima kasih, kita masih menunggu selanjutnya. Kita ketemu lagi, istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak Coca-Cola Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak Coca-Cola Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan tanya saran dari masing-masing narsum. Pak Kiai, apa saran Bapak untuk orang tua yang akan mengirim anaknya ke pesantren? Apakah harus memilih keamanan gedungnya yang bagus atau gimana? Bahwa kejadian ini memang kita melihat satu, pemerintah mudah-mudahan hadir di sini ya, dalam konteks pesantren ya, yang memang berdirinya adalah dari masyarakat kecil gitu. Ya, ya. Alhamdulillah kalau memang nanti ke depan mau bangun, pengawasnya juga atau bahkan konsultannya dari pemerintah gitu, ya. Wong masyarakat itu gotong royong membangun kok, maka pemerintahnya juga ikut gotong royong untuk mengawasi dan untuk memberikan konsultasi atau apapun. Mestinya ke depannya itu bisa begitu, sehingga bangunannya bisa kuat-kuat. Jadi Bapak berpendapat nggak bolehlah terlalu keras kepada pendekatannya, tidak boleh terlalu keras. Pendekatannya pendekatan membangun ya. Membangun. Pendekatannya memperbaiki. Ya, ini warga ya, menengah ke bawah. pendekatannya Ya. membangun dan pendekatannya memperbaiki. Ya. Itu satu. Bagi masyarakat, ya kita biasa saja, wong faktanya 42.000 ada santrinya yang sekitar 12-an juta. 12-an juta? Iya, Waduh. santrinya. Maka ketika demikian, dan saya yakin kita mau ke pesantren itu bahkan nggak ngelihat itu bangunannya kayak apa. Tidak melihat itu. Tidak terlalu melihat bangunannya. Namanya yang apa. dilihat. Bahwa hasilnya dari pesantren itu rata-rata
oh ini keluaran dari sini ahlinya, ahli ini, alim-alim biasanya. Maka sesuai keinginan orang tua saya, anak saya biar ahli ini, anak saya biar ahli ini. Itu ada. Jadi melihat reputasi lah ya. Reputasi biasanya. Oke, terima kasih. Pak Abidin, ada saran Bapak terakhir untuk pada keluarga korban dan juga untuk masyarakat yang mengirim anaknya pesantren? Saya kira kalau soal di Komisi 8 ya, masih ada khususnya sekarang kita berkonsentrasi untuk bagaimana Kementerian Agama memastikan ke depan itu ada sinergi dengan kementerian yang lain. Misalkan untuk pembangunan perlu ditinjau ulang keseluruhan dari pondok pesantren itu, dan pemerintah harus hadir bagaimana caranya agar para santri itu merasa aman di pondok pesantren dengan konstruksi bangunan yang sudah ada pengawasan dari pemerintah dan juga Kementerian Agama ya secara berkala untuk tidak aja karena kejadian ini lalu bergegas ya mengatasi kebuntuan yang ada sekarang, tapi secara terus-menerus harus dilakukan secara berkala melihat dari pondok pesantren seluruh Indonesia, karena pondok pesantren itu dibangun berdasarkan partisipasi dari masyarakat dan donasi. Jadi bisa jadi dalam EMB-nya itu tidak secara keseluruhan dibangun untuk dalam pembangunan yang berkelanjutan gitu kan. Nah, misalkan dengan tingkat 5 langsung selesai jadi, nggak mungkin itu. Pondok pesantren kita memang sangat khas ya, melakukan dari donasi dari masyarakat. Nah, pemerintah bagaimana memberikan edukasi kepada pondok pesantren dan kepada masyarakat agar santri-santri yang di pondok pesantren yang ada sekarang merasa aman. Terima kasih Pak Abidin. Pak Buji, apa saran Bapak di segmen terakhir ini dari segi arsitek bangunan keamanan? Ya, terima kasih Pak Otman. Jadi sekali lagi kami juga memahami permasalahan yang ada di pondok pesantren yang dahulu mungkin cuma 1-2 lantai selesai, 1-2 lantai selesai dan lahannya masih cukup banyak dan luas. Nah, untuk kasus yang di pondok pesantren Budur Al-Qasim ini itu karena pertumbuhan yang nyantri atau yang akan mondok di situ itu cukup besar dan lahan yang tersedia juga sudah mulai terbatas, maka terlihat bahwa apa yang terjadi di lapangan itu pembangunannya sudah tidak bisa cuma 2 lantai, sehingga banyak sekali bangunan-bangunan existing yang ada di sekitar lokasi ambruknya itu merupakan bangunan tumbuh yang rata-rata dulu dibangun cuma 2 lantai, sekarang sudah ada yang 4, 5, dan 6 lantai. Nah, ini tentunya seharusnya sudah selayaknya kalau membangun seperti itu, gedung lebih dari 2 lantai harus mengikuti aturan teknis yang cukup ketat. Undang-undang bangunan gedung dan Pemda harus proaktif atau gimana? Pemda harus proaktif mengawasi? Karena undang-undang sudah menyatakan itu, pemerintah daerah sudah mempunyai instrumen untuk memberikan perizinan teknis pada bangunan-bangunan baru yang sudah menyangkut bangunan cukup tinggi ya, bangunan bertingkat, dan itu ada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus diikuti. Ini kita juga ITS juga sudah berkali-kali membentuk pada beberapa pondok pesantren untuk melakukan perencanaan yang baik menurut kaedah teknis pada beberapa lokasi pondok pesantren yang sudah meminta kepada kami, dan itu gratis. Nanti kemudian dengan imbauan Presiden kami juga menyikapi itu, monggo silakan pondok pesantren yang belum memiliki atau ingin merencanakan membangun gedung-gedung yang baru dengan jumlah lantai lebih dari 2, silakan datang ke kami berikan konsultasi gratis untuk bisa membuat perencanaan yang baik dan benar. Pemerintah daerah juga saya kira akan turut untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Pak Buji. Ya, Pak Jamin Ginting. Ini kan hubungan keakraban, hubungan batin antara orang tua dan pimpinan pesantren mungkin nggak bisa diterapkan langsung gugat lapor pidana. Bagaimana menurut Anda? Karena ini kan masyarakat karena keakraban gitu loh. Iya. Ini ada kekhususan juga ya, tapi kalau kita biarkan ini seperti begini, ada pengecualian, justru ini akan berbahaya nantinya menurut saya. Yeah. Jadi
kalau orang pemerintah pun nggak bisa masuk ke pesantren untuk bisa melakukan pengawasan, atau pihak Pemda juga nggak bisa masuk karena kekhawatiran yang berlebihan terkait dengan kegiatan di sana, sehingga nanti ini menjadi suatu paradigma baru yang bisa membuat pesantren ya lalai atau lupa untuk bisa dikoreksi. Jadi Anda setuju, Anda menyarankan agar Kapolda Jawa Timur proaktif untuk mulai menyelidiki, begitu? Tadi sudah disampaikan ahli konstruksi, kalau tadinya masih berpikir tradisional seperti dulu, mungkin nggak ada masalah karena cuma sampai 2 lantai. Tapi sekarang pesantren sudah mulai 3, 4, 5 yang harus patuh terhadap undang-undang konstruksi. Nah, itu yang menurut saya, yang ketidakpatuhan itulah untuk memberikan efek jera harus ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi gitu. Maksud saya khusus kasus Ponpes di Sidoarjo ini, apakah Anda menyarankan Kapolda Jawa Timur proaktif menyelidiki? Saya kira harus diselidiki biar tahu di mana sisi kelalaiannya. Apakah nanti akan ditindaklanjuti dengan ke pengadilan, pembidanaan lain, itu terserah pelaksanaannya, tapi paling tidak sudah ada upaya untuk menemukan terkait dengan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kecelakaan ini, begitu. Oke, itulah saran dari Pak Profesor Hukum kita, perlu ada contoh pembelajaran. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber, dan jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV. Silakan Pak. Ayo Pak Haji, Pak Kiai. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.